Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Rodrigo house goal. Real Madrid mengamankan kualifikasi ke babak sistem gugur. Rodrigo berterima kasih kepada Carlo Ancelotti karena mendukungnya melalui awal musim yang sulit setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-0 Real Madrid atas Sporting Braga di Liga Champions pada hari Rabu. André Lunin menyelamatkan penalti awal sebelum Brahim Diaz membawa Madrid unggul dan Vinicius Junior serta Rodrigo mencetak gol di babak kedua untuk membawa Madrid lolos ke babak 16 besar. Rodrigo yang belum pernah mencetak gol di Liga sejak akhir pekan pertama musim ini, namun kini telah mencetak gol berturut-turut di Liga Champions, berlari memeluk Ancelotti setelah mencetak gol pada menit ke-61 di Santiago Bernabeu. Saya sangat senang, ini adalah pertandingan yang sempurna. Saya sangat senang dengan gol dan asisnya, namun juga dengan kemenangan dan lolosnya kami, kata Rodrigo kepada Movistar. Pelukan itu untuk berterima kasih kepada Ancelotti. Ketika Anda sedang tidak dalam momen yang bagus, saat itulah Anda melihat siapa orang sebenarnya. Saya tidak berada dalam momen yang bagus dan dia selalu ada bersama saya. Saya mencetak gol dan saya harus merayakannya. Itu bersamanya, imbuhnya. Rodrigo telah menjadi pemain penting bagi Madrid dalam beberapa musim terakhir, berkontribusi pada gelar ganda Liga Champions dan La Liga 2022, dan mencetak 18 gol di semua kompetisi musim lalu, tetapi sejauh ini ia kesulitan dalam musim ini. Kombinasi Vinicius dan Rodrigo spektakuler di babak kedua, tidak banyak duo yang bisa melakukan serangan balik seperti Rodrigo dan Vinicius. Starter Real Madrid mengalami cedera saat pemanasan. Cedera tidak membuat Real Madrid sendirian. Klub terus mengalami masalah kebugaran satu demi satu dan sungguh luar biasa bahwa mereka telah melakukannya dengan baik, mengingat keadaan serta fakta bahwa Los Blancos tidak memiliki banyak kedalaman di beberapa posisi di lapangan. Banyak fans yang mungkin bingung melihat André Lunin menjadi penjaga gawang saat mereka menyalakan televisi. Kepa Arrizabalaga ditunjuk sebagai starter di gawang dan diharapkan begitu ketika tim diumumkan. Seperti dilansir AS, Kepa mengalami cedera saat pemanasan. Pembalap Spanyol itu mengalami ketidaknyamanan otot yang parah di kaki kanannya selama persiapan sebelum pertandingan Liga Champions dan memerlukan bantuan dokter. Dia akan menjalani tes medis untuk melihat sejauh mana cederanya. Sementara itu Lunin melakukannya dengan baik dan bahkan menyelamatkan penalti dengan cemerlang di awal permainan. Jika hal itu terjadi, pertandingan bisa berubah menjadi berbeda dengan SC Braga duduk lebih dalam untuk mempertahankan keunggulan mereka. Real Madrid sudah kehilangan Thibaut Courtois dalam waktu dekat. Pemain Belgia itu merobek ACL-nya bahkan sebelum musim dimulai. Hal itulah yang menjadi alasan Kepa didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman. Oleh karena itu, cedera yang dialami Kepa bukanlah kabar baik bagi Real Madrid, luasnya masih harus dilihat. Jika pemain Spanyol itu harus menepi dalam jangka waktu yang cukup lama, Lunin akan menggantikan posisinya di bawah Mister Gawang. Ancelotti, Brahim mungkin akan bermain lebih banyak setelah penampilan ini. Menyusul kemenangan 3-0 Real Madrid atas Braga, Carlo Ancelotti muncul di ruang pers Bernabeu dan membahas sejumlah topik berbeda, mulai dari pemain individu hingga kecintaan Los Blancos terhadap kompetisi ini. Setelah Brahim Diaz diberi kesempatan dan bermain bagus, Ancelotti berkata tentangnya, dia menunjukkan kualitas yang hebat dan juga berkorban dalam bertahan. Jadi ini berarti dia mungkin mendapat menit bermain lebih banyak. Masalahnya adalah posisi terbaiknya di mana dia bermain hari ini adalah di mana Bellingham bermain sangat baik, tapi Brahim melakukannya dengan sangat baik. Banyak yang mengira Arda Güler mungkin akan debut di sini, namun ternyata tidak. Menjelaskan hal ini, Ancelotti mengatakan, kami sangat berhati-hati terhadapnya karena dia baru saja kembali ke tim setelah cedera serius. Itu akan tiba pada waktunya ketika dia dalam kondisi 100%. Membahas peralihan posisi kiper di menit-menit akhir, sang pelatih menjelaskan, Kepa mengalami masalah pada saat pemanasan dan kami memasukkan Lunin dan dia membantu kami memenangkan pertandingan ini. Dia melakukan penyelamatan bagus pada penalti dan tampil solid sepanjang pertandingan. Itu menunjukkan kedalaman skuadnya bagus. Kami juga melihatnya pada Brahim dan Lucas Vazquez, itu akan memungkinkan kami bertarung di semua kompetisi. Menjelaskan pelukannya dengan Rodrigo setelah gol pemain Brazil itu, dia berkata, para pemain tahu saya adalah orang yang bekerja sebagai pelatih, bukan hanya pelatih dan mereka tahu seperti apa saya. Terserah pada saya untuk memberikan kepercayaan diri dan dukungan kepada para pemain bahkan ketika mereka tidak mencetak gol. Real Madrid memimpin perlombaan untuk mendapatkan gelandang Manchester City. Real Madrid telah dikaitkan dengan beberapa pemain Manchester City dalam beberapa waktu terakhir.
Mengingat peraih treble tersebut memiliki skuad terbaik di Eropa, hal tersebut seharusnya tidak menjadi kejutan besar. Tentu saja hubungan dengan Erling Haaland telah ada sejak lama dan kemungkinan besar akan bertahan lebih lama karena dia terus mencetak gol dengan kecepatan yang luar biasa. Di sisi lain, Julian Alvarez menjadi pemain yang sepertinya juga masuk dalam radar Los Blancos. Pemenang Piala Dunia asal Argentina ini kesulitan untuk memulai musim debutnya di Manchester City, tetapi tampaknya telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci musim ini. Dengan demikian, rumor yang mengaitkan Real Madrid dengan keduanya bisa dimaklumi. Kaitannya baru-baru ini dengan pemain Manchester City lainnya telah membingungkan banyak penggemar. Calvin Phillips dikabarkan sedang mengincar mereka. Seperti dilansir Tutto Giove, Manchester City menginginkan transfer ke penawar tertinggi saat ini Newcastle United, tetapi juga Real Madrid. Juventus diyakini juga tertarik pada pemain asal Inggris itu. Manchester City mengontrak Phillips dengan biaya transfer sekitar 50 juta euro. Pemain internasional Inggris itu hampir tidak menjadi fitur bagi mereka sejak itu, maka dari itu tak heran jika Manchester City segera berpisah dengannya. Di sisi lain, Real Madrid bisa dibilang memiliki lini tengah terbaik di dunia sepak bola saat ini. Sitting. Yeah. 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 Sitting.